Dunia ini penuh dengan hal-hal yang belum terpecahkan. Kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Kejadian yang tak bisa dijelaskan. Dan rahasia yang terkubur dalam waktu. Selamat datang di Cafe Misteri. Tempat di mana misteri terungkap dan rahasia terdalam terbongkar. Apakah kalian siap untuk menyelami kisah-kisah yang akan mengubah cara kalian melihat dunia? Mari kita mulai. Kali ini Cafe Misteri akan menceritakan cerita horor dengan judul Asal Muasal Wewe Gimbel. Wewe Gombel, hantu penjaga anak. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hidup seorang wanita bernama Siti Gombel. Dia adalah seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya. Meskipun kehidupan keluarganya penuh dengan penderitaan, suaminya yang dulu sangat mencintainya telah meninggalkannya untuk menikahi wanita lain yang lebih muda dan cantik. Kepergian suaminya meninggalkan Siti Gombel dalam kesendirian yang mendalam. Kehidupan Siti Gombel berubah drastis setelah peristiwa itu. Dia harus membesarkan anak-anaknya sendirian, tanpa bantuan dari siapapun. Meskipun demikian, ia berusaha menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Berharap mereka bisa merasa bahagia, meski hidup serba kekurangan. Namun, rasa sakit yang terpendam dalam hatinya semakin hari semakin membengkak. Dalam hati kecilnya, ia merasa dikhianati oleh suaminya yang pergi dan meninggalkannya dalam keadaan susah. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, Siti Gombel pulang ke rumahnya dengan perasaan kesal dan lelah. Anak-anaknya yang masih kecil sedang tidur di kamar. Tetapi perasaan kesal dan frustasinya memuncak. Ia marah melihat anak-anaknya tidur dengan tenang, seolah-olah tidak tahu betapa beratnya hidup yang harus ia jalani. Pikiran-pikiran gelap mulai menguasai benaknya. Dalam keadaan penuh emosi, ia pun berteriak kepada anak-anaknya yang sedang tidur. "Kenapa kalian tidak tahu betapa sulitnya hidup ini?" teriaknya dengan suara penuh amarah. "Kalian hanya bisa tidur dengan nyenyak sementara. Aku harus bekerja keras dan hidup sengsara." Namun, anak-anaknya tidak membalas. Mereka hanya terlelap dalam mimpi mereka yang damai. Siti Gombel merasa semakin marah, dan dalam kekesalannya, ia meninggalkan rumah. Ia berjalan tanpa tujuan, terlarut dalam kesedihan dan kemarahan yang tak tertahankan. Malam itu, tak ada yang tahu apa yang terjadi pada dirinya. Siti Gombel menghilang tanpa jejak, dan sejak saat itu, kisah hidupnya berubah menjadi legenda yang menakutkan. Banyak yang berkata bahwa Siti Gombel meninggal dalam sebuah kecelakaan yang tragis. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, terluka parah setelah terjatuh dari sebuah tebing tinggi. Namun, meskipun tubuhnya telah tiada, arwah Siti Gombel tidak bisa tenang. Dia terperangkap dalam dunia antara hidup dan mati, terbakar oleh kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Arwahnya pun berubah menjadi sosok yang menakutkan. Dikabarkan, pada malam-malam tertentu, Siti Gombel muncul dengan penampilan rambut yang panjang yang terurai hingga tubuhnya ke tanah. Yang tinggi kurus, mengenakan gaun lusuh yang compang-camping.
Matanya kosong dan gelap, penuh amarah dan kebencian. Namun, yang paling mencolok adalah mulutnya yang besar dan terbuka, yang seakan siap untuk melahap siapa saja yang berani mendekatinya. Ia mulai dikenal dengan nama Wewe Gombel karena penampilannya yang menyeramkan, seperti wanita hantu yang merayap di malam hari. Wewe Gombel memiliki satu tujuan utama: mencari anak-anak yang nakal, yang tidak mendengarkan orang tua mereka, atau yang terlantar dan diabaikan. Ia akan berkeliling desa, mencari anak-anak yang tengah tidur atau berkeliaran di luar rumah. Ketika Wewe Gombel menemukan anak-anak yang sedang sendirian, ia akan menculik mereka dan membawanya pergi ke hutan. Di sana, di tempat yang jauh dari keramaian, Wewe Gombel akan menyembunyikan mereka, menjaga mereka dengan cara yang aneh dan menakutkan. Namun, meskipun cara Wewe Gombel dalam menjaga anak-anak sangat menyeramkan, ada satu sisi lain dari dirinya yang jarang diketahui orang. Wewe Gombel bukan hanya sekadar hantu yang menculik anak-anak. Ia sebenarnya sangat merindukan anak-anak yang dulu ia cintai. Dalam kehidupannya yang penuh luka, Wewe Gombel merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kasih sayang adalah dengan merawat anak-anak yang terabaikan oleh orang tua mereka, meskipun dengan cara yang sangat aneh dan menakutkan. Ia mencoba untuk memberi anak-anak tersebut perhatian dan kasih sayang yang tidak pernah ia dapatkan dalam hidupnya. Anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel seringkali merasa mereka tidak tahu apakah Wewe Gombel akan memberi mereka makanan atau justru mengancam mereka dengan bahaya yang lebih besar. Mereka merasakan ketegangan antara perlindungan dan ancaman yang datang dari hantu wanita itu. Beberapa anak bahkan mengatakan bahwa Wewe Gombel akan menangis dan mengajak mereka berbicara, menceritakan kisah hidupnya yang penuh penderitaan. Dalam cerita-cerita itu, Wewe Gombel berkata bahwa ia tidak ingin menyakiti anak-anak, tetapi ia ingin mereka mengerti betapa beratnya hidupnya dan bagaimana ia merasa terabaikan dan terluka. Namun, semakin lama, semakin banyak orang tua yang sadar bahwa mereka harus menjaga anak-anak mereka dengan lebih baik. Mereka mulai mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu menghargai orang tua dan tidak pergi jauh dari rumah saat malam hari. Mereka juga memperingatkan anak-anak untuk tidak pernah meremehkan bahaya yang datang dari Wewe Gombel. Jika mereka terlalu nakal atau tidak mendengarkan orang tua, Wewe Gombel bisa datang dan menculik mereka, membawa mereka ke dalam hutan yang gelap dan menakutkan. Kisah tentang Wewe Gombel menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Setiap generasi mendengar tentang wanita hantu
yang satu ini. Dan meskipun tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada Siti Gombel setelah kematiannya, satu hal yang pasti, Wewe Gombel tetap menjadi simbol dari cinta yang terbalas dendam dari seorang ibu yang terluka. Dan dari pesan yang ingin disampaikan kepada setiap orang tua dan anak di desa itu, hingga kini, orang-orang yang tinggal di desa tersebut masih merasa takut dan waspada setiap kali malam tiba. Mereka selalu memastikan bahwa anak-anak mereka tidur dengan tenang dan tidak keluar rumah pada larut malam. Karena siapa tahu Wewe Gombel masih berkeliaran di luar sana, mencari anak-anak